2025 mempertemukan lebih dari 300 investor institusional, pembuat kebijakan dan pemimpin masyarakat sipil dari berbagai negara. Mereka berkumpul di Jakarta untuk menetapkan jalur baru pendanaan global, menggeser pendekatan lama yang terfragmentasi menuju skema keuangan berorientasi pasar dan berbasis ekosistem yang lebih berkelanjutan. Bukan hanya pertama di Indonesia dan bukan sekedar pertama di ASEAN, forum ini menjadi lompatan besar dalam arsitektur pendanaan sosial dunia. Lantas apa maknanya bagi Indonesia dan masa depan pembangunan global? Berikut liputannya untuk Anda. Impact Investment Exchange atau IIX bersama Bursa Efek Indonesia, Bappenas, dan Departemen Luar Negeri serta Perdagangan Australia atau DFAT menggelar Orange Forum 2025 pada Senin kemarin. Forum ini tidak sekedar dialog, ini menjadi titik temu kepemimpinan baru negara berkembang, membahas kebijakan, instrumen inovatif, dan pengukuran dampak berbasis data yang selama ini tercecer di banyak sektor. Di sini pula, para peserta meletakkan fondasi besar misi Orange Movement untuk memobilisasi 10 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030, memberdayakan 100 juta perempuan dan anak perempuan, serta mempercepat upaya menutup kesenjangan pendanaan SDG yang masih menganga di berbagai belahan dunia. CEO dan pendiri IIX Darren Shahnas menjelaskan bahwa Orange Capital mencakup Orange Bonds, Orange Sukuk, pinjaman hingga skema penjaminan. Semuanya dirancang sebagai kelas aset lintas sektor, berada di persimpangan antara kesetaraan gender dan aksi iklim, dua isu terbesar abad ini. Orange Capital mewajibkan standar ketat, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dampak terhadap perempuan untuk memastikan investasi benar-benar memberikan manfaat dan bukan sekedar pencitraan keberlanjutan. Standar ini dikembangkan untuk menekan praktik greenwashing yang selama ini membayangi industri keuangan hijau. Sejak 2022, Orange Movement telah menggerakkan lebih dari 293.000 pendukung global, mengumpulkan komitmen kapital 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, dan menjangkau lebih dari 3,16 juta jiwa. Kini, gerakan tersebut bersiap melompat lebih jauh menuju target global 10 miliar dolar Amerika Serikat, dan Indonesia kini berada di jantungnya. Indonesia is a leader in Orange Movement. Indonesia is a leader in sustainability. Indonesia is a leader for the global south. And it makes me incredibly proud the fact that Indonesia has been able to show that leadership. The fact that we are here in IDX, the fact that I'm sitting next to a minister from Bappenas, that shows commitment, that shows leadership. What we want is others, especially in ASEAN, in the region, for them to see this. And I want the ASEAN partners to say, we want to be like Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo Teguh Sambodo menegaskan, Orange Bonds melampaui obligasi hijau tradisional. Jika Green Bonds berfokus pada lingkungan, maka Orange Bonds menggabungkan dampak sosial dan dampak lingkungan sekaligus dengan tingkat transparansi yang lebih kuat. Leonardo menyebut instrumen ini dapat menjadi mesin percepatan capaian SDG, terutama karena kepemimpinan Indonesia yang memiliki 62% indikator SDG on track dan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat pendanaan tematik bond dan sukuk yang telah disalurkan selama ini. Peran perempuan dan komunitas rentan diposisikan sebagai mitra setara. Bukan sekedar penerima manfaat, model yang terbukti menguatkan fondasi ekonomi, bahkan membuat negara berkembang lebih tahan terhadap guncangan global. Bagian ini tentu menjadi salah satu juga contoh yang bisa yang dikembangkan oleh BUMN yang lain. Kebetulan BUMN yang lain yang di luar dari PT PNM, pembiayaannya ada yang bersifat modal ventura dan juga ada pembiayaan komersial. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menemukan bisnis model, karena PNM mengeluarkan bondnya itu didasarkan kepada proyek yang sudah berjalan, di mana risikonya model bisnisnya sudah dipahami. Nah, maka ke depan yang sebenarnya diperlukan adalah, sebagaimana tadi saya sampaikan pada sesi, adalah menemukan
menemukan bisnis model yang gap pemahamannya, bagaimana antara investor yang nanti akan menanamkan uangnya kepada Orange Bond tersebut, pemahamannya apakah kemudian proyek ini bisa berhasil, bisa memberikan keberhasilan dan juga memberikan manfaat yang optimal. Tak seperti konferensi tradisional yang hanya menumpuk rekomendasi, Orange Forum 2025 menjadi platform aksi. Ia menyatukan investor, regulator, lembaga multilateral, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam satu ekosistem, membahas regulasi, infrastruktur pasar, kerangka hukum, sistem data, hingga mobilisasi modal secara bersamaan. Di panggung ini, Indonesia meneguhkan diri sebagai pemimpin regional, bahkan global, dalam transformasi keuangan berkelanjutan. Puncaknya adalah penerbitan Orange Bonds dan Orange Sukuk oleh PNM senilai 980 juta dolar Amerika Serikat, menjadikannya penerbit terbesar di dunia, sekaligus yang pertama di ranah sukuk yang akan memberdayakan lebih dari 15,7 juta perempuan wirausaha. Karena pada akhirnya ketika perempuan naik kelas, ekonomi pun bangkit bersama. Dan ketika komunitas yang terpinggirkan diberdayakan, ketangguhan bangsa meningkat berlipat-lipat. Dari Jakarta, Arif Subakti dan Bastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah